Pasar monopoli adalah bentuk pasar di mana hanya ada satu penjual atau satu perusahaan yang menguasai pasar. Dalam pasar monopoli, penjual memiliki keleluasaan besar untuk mengubah situasi dan kondisi pasar, terutama dalam hal menaikkan dan menurunkan harga. Pasar monopoli dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti lisensi pemerintah, kepemilikan sumber daya, hak cipta dan paten, serta biaya awal yang tinggi yang membatasi masuknya penjual lain ke pasar. Dalam pasar monopoli, perusahaan memiliki kekuatan untuk menentukan harga barang dan jasa yang dijual, sehingga dapat memperoleh keuntungan yang besar. Namun, pasar monopoli juga dapat merugikan konsumen karena tidak adanya persaingan yang sehat dan harga yang ditetapkan oleh perusahaan cenderung lebih tinggi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengatur dan mengawasi pasar monopoli agar tidak merugikan konsumen dan masyarakat secara umum. PT Pertamina adalah contoh pasar monopoli di Indonesia dalam industri minyak dan gas. Sebagai perusahaan BUMN, Pertamina memiliki kendali yang kuat atas produksi, distribusi, dan penjualan bahan bakar di Indonesia. Hal ini membuatnya menjadi penentu utama harga dan pasokan bahan bakar di pasar, serta sulit bagi pesaing untuk masuk ke pasar tersebut. Pasar monopoli PT Pertamina tercermin dalam kendali yang dimilikinya atas sebagian besar pasokan bahan bakar di Indonesia, yang membuatnya sulit bagi perusahaan lain untuk bersaing secara langsung. Meskipun terdapat beberapa perusahaan swasta yang juga beroperasi di industri ini, namun Pertamina tetap mendominasi pasar dan memiliki pengaruh yang besar terhadap harga dan pasokan bahan bakar di tanah air. Dengan posisinya yang dominan, PT Pertamina memiliki kekuatan untuk menetapkan harga bahan bakar yang dapat berdampak pada konsumen dan industri lain yang bergantung pada bahan bakar. Oleh karena itu, regulasi dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa kekuatan monopoli PT Pertamina tidak disalahgunakan dan tidak merugikan konsumen dan pesaing. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, hanya ada satu penjual atau produsen tunggal dalam pasar monopoli. Hanya ada satu perusahaan atau orang yang menjual suatu produk. Kedua, tidak ada barang pengganti. Tidak ada barang pengganti maksudnya adalah produk yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli unik dan tidak dapat digantikan oleh produsen lain. 3. Kendali penuh atas harga. Dalam monopoli, perusahaan memiliki kekuatan penuh untuk menetapkan harga produknya. Tidak ada saingan yang memaksa mereka untuk menetapkan harga bersaing. Ini bisa berarti harga yang lebih tinggi karena tidak ada tekanan persaingan. Keempat, kendali penuh atas produksi. Monopoli memberikan produsen kekuasaan penuh atas tingkat produksi. Mereka dapat menyesuaikan jumlah barang produksi tanpa harus memperhatikan apa yang dilakukan pesaing. Kelima, hambatan masuk tinggi. Adanya hambatan masuk yang tinggi bagi pesaing baru ini bisa terjadi karena biaya tinggi untuk memulai bisnis serupa atau karena peraturan dan izin yang sulit diperoleh. 6. Kurangnya persaingan. Keuntungan utama bagi perusahaan monopoli adalah kurangnya persaingan yang serius. Namun sisi negatifnya adalah kurangnya opsi untuk konsumen dan potensi harga yang lebih tinggi. Ketujuh, keuntungan monopoli. Perusahaan monopoli dapat memanfaatkan situasi ini untuk meraih keuntungan ekonomi yang besar. Mereka dapat menetapkan harga di atas biaya produksi karena konsumen tidak memiliki banyak pilihan. Ke-8, pengaturan pemerintah. Karena risiko penyalahgunaan kekuasaan pemerintah sering perlu terlibat untuk mengatur perusahaan monopoli. Ini bisa termasuk pembatasan harga atau aturan untuk melindungi konsumen. Kesembilan, risiko kurangnya inovasi. Dengan kurangnya tekanan persaingan, perusahaan monopoli mungkin kurangnya termotivasi untuk menciptakan produk baru atau meningkatkan kualitasnya. Dan terakhir, pengendalian pasokan dan permintaan. Perusahaan monopoli memiliki kendali penuh atas pasokan dan permintaan di pasar. Ini berarti mereka dapat mengatur berapa banyak produk yang diproduksi dan berapa banyak yang diinginkan. Produk yang diproduksi dan berapa banyak yang diinginkan konsumen. Pasar monopoli juga perlu regulasi pemerintah. Karena risiko penyalahgunaan kekuasaan, pemerintah harus ikut campur untuk mengatur dan memastikan bahwa perusahaan monopoli tidak merugikan masyarakat secara berlebihan. Ini dapat mencakup pengawasan harga atau kebijakan anti monopoli.
Pasar monopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Dalam pasar monopoli, biasanya hanya ada produsen yang bisa menetapkan harga-harga produknya. Dikutip dalam The Economics Times, di pasar monopoli, faktor seperti lisensi pemerintahan, kepemilikan sumber daya, hak cipta dan paten, hingga biaya awal yang tinggi membuat suatu entitas menjadi penjual tunggal barang. Dengan kata lain, semua faktor ini membatasi masuknya penjual lain ke pasar. Pasar monopoli juga memiliki beberapa informasi yang tidak diketahui penjual lain. Karakteristik yang terkait dengan pasar monopoli adalah menjadikan penjual tunggal sebagai pengendali pasar sekaligus sebagai penentu harga. Untuk ciri-ciri pasar monopoli, yang kesatu itu tidak ada barang pengganti yang serupa. Barang yang diperjualkan dalam pasar monopoli tidak dapat digantikan dengan barang lain. Barang yang diperjualbelikan dalam pasar monopoli tidak dapat digantikan dengan barang lain. Salah satu ciri-ciri pasar monopoli adalah barang tersebut menjadi satu-satunya produk dan tidak bisa ditemukan di perusahaan lain yang identik. Yang kedua itu ada industri suatu perusahaan. Barang atau jasa yang dihasilkan pasar monopoli adalah tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak memiliki pilihan lain jika ingin membeli produk tersebut. Para pembeli tidak bisa berbuat sesuatu dalam menentukan syarat jual beli dalam pasar monopoli. Yang ketiga, ada promosi iklan yang dibutuhkan. Perusahaan dalam pasar monopoli menjadi satu-satunya produsen di pasar. Jadi, secara otomatis pembeli akan membeli produknya. Sehingga perusahaan sama sekali tidak membutuhkan iklan untuk promosi. Iklan yang dilakukan hanya untuk menjaga hubungan baik masyarakat, tidak bertujuan untuk promosi. Yang keempat, perusahaan lain sulit untuk masuk dalam industri. Keuntungan yang didapat dalam pasar monopoli adalah tidak mendorong perusahaan lain untuk ikut dalam industri tersebut, yang disebabkan banyak hambatan yang kuat. Untuk ciri-ciri lain pasar monopoli itu adalah hanya satu penjual dan banyak pembeli. Tidak ada perusahaan yang dapat membuat barang substitusi yang sempurna. Kebanyakan produknya unik dan tidak mudah ditiru oleh produk perusahaan lain. Contohnya saja listrik PLN yang tidak mudah diganti dengan sumber tenaga lain seperti baterainya ataupun acunya. Rintangan cukup kuat untuk masuk ke pasar monopoli. Rintangan yang dimaksud adalah seperti segi penguasaan sumber daya alam, biaya produksi yang tidak efisien, hingga peraturan dari pemerintah. Pembeli tidak punya pilihan lain dalam membeli barang. Hal itu dipengaruhi produksi seluruh barang oleh satu perusahaan sehingga pembeli tidak punya pilihan lain. Keuntungan hanya terdapat pada satu perusahaan. Harga ditentukan oleh perusahaan karena hanya satu-satunya produsen sehingga menguasai seluruh produksi. Akibatnya perusahaan menentukan harga sesuai dengan kehendaknya. Sumber daya kunci oleh satu perusahaan tunggal, artinya hanya satu perusahaan yang menguasai bahan utama untuk memproduksi barang itu sehingga perusahaan lain tidak mungkin untuk memperolehnya. Pemerintah memberikan hak eksklusif kepada sebuah perusahaan tunggal untuk memproduksi dan menjual barang tertentu. Hal ini disebut regulated monopolies atau monopoli yang diatur. Pemerintah sengaja menciptakan monopoli ini untuk melayani kepentingan publik. Selain itu terdapat hak cipta dan paten. Sebut saja pemerintah memberikan hak mengelola air kepada PAM dan listrik oleh PLN. Selain itu juga terdapat aspirin yang telah dipatenkan oleh Bayer. Biaya produksi menjadi lebih efisien karena hanya satu produsen yang membuatnya. Hal tersebut dinamakan monopoli alamiah atau natural monopoly. Contohnya itu ada distribusi air bersih, pipa gas, dan listrik. Ada beberapa faktor yang menimbulkan monopoli. Yang pertama, perusahaan monopoli memiliki sumber daya yang unik atau istimewa dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Sebagai contoh, seorang penyanyi terkenal yang memiliki suara emas, atau seorang pemain sepak bola yang memiliki kemampuan bermain yang luar biasa, atau mungkin ada hal yang tidak dapat diikuti atau ditiru oleh orang lain. Hanya merekalah yang memiliki kepandaian tersebut. Di dalam perekonomian, monopoli dapat berlaku apabila suatu perusahaan dapat menguasai seluruh atau sebagian besar bahan mentah yang tersedia. Sebagai contoh, sebelum Perang Dunia Kedua, Aluminium Company of America pada waktu itu hampir semua cadangan bauxite, yaitu bahan mentah yang digunakan untuk menghasilkan aluminium, dimiliki oleh perusahaan tersebut. Oleh karena itu, Aluminium Company of America dapat menghasilkan barangnya tanpa ada persaingan. Ada beberapa contoh monopoli di Indonesia, perusahaan monopoli yang ada di Indonesia, yaitu PT Pertamina, PT PLN, PT Kereta Api Indonesia,
PT Pelayaran Nasional Indonesia, serta PDAM. Yang kedua, dapat menikmati skala ekonomi. Di berbagai kegiatan ekonomi, tingkat teknologi adalah sedemikian modernnya, sehingga produksi yang efisien hanya dapat dilakukan apabila jumlah produksinya sangat besar dan hampir mencakup seluruh produksi yang diperlukan di dalam pasar. Keadaan ini berarti perusahaan hanya akan menikmati skala ekonomi yang maksimum apabila jumlah tingkat produksinya sangatlah besar. Dengan demikian, pada tingkat produksi yang tinggi, harga adalah sedemikian rendahnya sehingga perusahaan-perusahaan lain tidak dapat bersaing dengan perusahaan yang telah dahulu berkembang. Yang ketiga, kekuasaan monopoli yang diperoleh dari peraturan pemerintah. Di dalam undang-undang pemerintah yang mengatur kegiatan perusahaan-perusahaan, terdapat beberapa peraturan yang akan mewujudkan monopoli. Yang pertama, peraturan hak paten dan hak cipta dalam perkembangan ekonomi, terutama ditimbulkan oleh perkembangan teknologi. Agar usaha mengembangkan teknologi dengan tujuan menciptakan barang baru dan menguntungkan bagi perusahaan, sebaiknya pemerintah melarang dan menghukum kegiatan menjiplak dari perusahaan lain. Titik langkah ini dilakukan dengan cara memberikan hak paten kepada perusahaan yang mengembangkan perusahaan baru. Yang kedua, hak usaha eksklusif. Tanpa adanya hak eksklusif untuk perusahaan sebagai perusahaan monopoli, maka akan timbul halangan untuk menikmati skala ekonomi secara maksimum. Keadaan seperti ini berarti perusahaan akan menetapkan harga atau tarif yang tinggi ke atas barang dan jasa yang dihasilkan. Keadaan seperti ini akan menimbulkan kerugian kepada masyarakat karena mereka harus membayar produksi itu dengan harga yang tinggi. Pasar monopoli. Diskriminasi harga adalah strategi penetapan harga yang digunakan perusahaan dan organisasi untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin saat menawarkan produk atau layanan. Ada berbagai tingkat strategi penempatan harga ini, dan Anda dapat menggunakan tingkat ini untuk menentukan harga barang dan menghasilkan pendapatan sebanyak mungkin dari demografi yang berbeda. Jika Anda ingin memaksimalkan keuntungan untuk bisnis, Anda dapat mengambil manfaat dari mempelajari strategi diskriminasi harga. Untuk mendefinisikan diskriminasi harga, menjelaskan cara kerjanya, meninjau tingkat diskriminasi harga, memberikan contoh setiap tingkat, dan mendiskusikan batasan, kelebihan juga kekurangannya. Diskriminasi harga. Diskriminasi harga atau price discrimination adalah ketika sebuah perusahaan menjual produk yang sama pada titik harga yang berbeda kepada pembeli yang berbeda. Strategi penempatan harga yang bervariasi dari pelanggan ke pelanggan semata-mata berdasarkan apa yang penjual dan pelanggan setujui bahwa produk atau layanan bernilai. Model pasar monopoli sering dijumpai terutama pada barang atau jasa yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Cirinya: 1. Hanya ada satu produsen atau penjual sehingga monopolis bersifat price maker. 2. Tidak ada barang substitusi yang dekat. 3. Adanya barrier to entry sehingga produsen baru sangat sulit untuk masuk pasar karena monopolis akan selalu mempertahankan posisinya dengan membuat hambatan. Sebab terjadinya monopoli: 1. Adanya hak cipta. 2. Adanya hak monopoli yang diberikan pemerintah, peraturan, misalnya perusahaan minyak, listrik, telekomunikasi, dan kereta api. 3. Sebab-sebab teknis wajar karena economies of scale, skala produksi yang besar lebih efisien, dan penguasaan bahan mentah. Diskriminasi harga dan consumer surplus. 1. Diskriminasi sempurna, yaitu mengenakan harga yang berbeda untuk setiap unit barang untuk konsumen yang berbeda. 2. Memberlakukan harga yang berbeda untuk unit barang yang berbeda, tapi semua konsumen dikenakan harga yang sama. Semakin banyak unit barang yang dibeli, biasanya harganya lebih murah. 3. Diskriminasi harga tingkat ketiga, yaitu mengenakan harga yang berbeda untuk kelompok konsumen yang berbeda, tapi setiap unit yang dijual ke setiap kelompok konsumen harganya sama. Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named
Meskipun pasar monopoli hanya memiliki satu produsen, pasar monopoli mempunyai kelebihan yang bisa dinikmati oleh produsen dan konsumen. Kalian tahu nggak sih apa kelebihan dari pasar monopoli? Pasar monopoli memiliki kelebihan seperti satu, keuntungan penjual cukup tinggi. Hal itu karena tidak terdapat saingan, penjual di pasar monopoli dapat menentukan harga dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Selain itu, pasar monopoli juga menghindari produk tiruan. 2. Untuk produk yang menguasai hajat hidup orang banyak biasanya diatur pemerintah. Aturan tersebut menguntungkan bagi konsumen karena penjual tidak dapat menentukan harga seenaknya. Penentuan harga yang sebesar-besarnya dapat mengundang kecaman dari konsumen. 3. Terjaganya kesinambungan stabilitas perusahaan. Perusahaan monopoli jarang mengalami kebangkrutan karena kemampuannya bertahan dan mengumpulkan diri. 4. Mendorong penggunaan mesin-mesin generasi terbaru dengan tingkat teknologi tinggi. Monopoli akan memberikan kemampuan perusahaan untuk membeli mesin mahal dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan mampu memproduksi banyak output dalam waktu minimum. 5. Mendorong peningkatan kinerja departemen penelitian dan pengembangan untuk menciptakan hal-hal baru yang lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 6. Meningkatkan kreativitas dan inovasi. Monopoli yang diberikan pemerintah dalam bentuk penghargaan yang dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi kalangan perusahaan. 7. Menjaga kestabilan ekonomi. Mampu menjaga kestabilan ekonomi dan efisiensi terhadap produk maupun jasa. Adanya perusahaan lain dengan menawarkan produk maupun jasa yang sama hanya akan membuat siklus ekonomi menjadi tidak stabil. 8. Melindungi hak kekayaan dari seorang individu. Mampu digunakan untuk melindungi hak kekayaan dari seorang individu dengan potensi melakukan pengembangan serta inovasi meskipun pada akhirnya nanti memang diperlukan dan dibutuhkan agar tetap laku di masyarakat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabito Mustajab Fituso dari jurusan Manajemen kelas Eko Mikro P1 Palembang. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang kelemahan pasar monopoli. Pasar monopoli memiliki beberapa kelemahan yang dapat merugikan konsumen, masyarakat, dan efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa kelemahan utama dari pasar monopoli. Yang pertama adalah kekurangan persaingan. Apa sih yang dimaksud oleh kekurangan persaingan? Yang dimaksud oleh kekurangan persaingan adalah monopoli seringkali menghasilkan kurangnya persaingan. Dengan satu penjual atau produsen yang mengendalikan pasar, tidak ada tekanan yang cukup untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, atau menurunkan harga. Sesuai yang disebut tadi, menurunkan harga. Yang kedua adalah harga tinggi. Perusahaan monopoli memiliki kekuatan untuk menetapkan harga tinggi karena tidak ada alternatif yang kompetitif. Konsumen dapat terpaksa membayar lebih mahal atau untuk barang atau jasa karena tidak ada opsi lain. Yang ketiga, kurangnya inovasi. Yang dimaksud oleh kurangnya inovasi adalah dikarenakan tanpa adanya persaingan yang signifikan, perusahaan monopoli mungkin tidak merasa perlu untuk mengembangkan produk baru atau meningkatkan kualitasnya. Lalu ada juga kelemahan yang lain adalah ketidaksetaraan distribusi pendapatan. Keuntungan besar yang diperoleh oleh perusahaan monopoli mungkin tidak tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lalu ada juga kurangnya pilihan konsumen. Konsumen dalam pasar monopoli memiliki sedikit atau bahkan tidak ada pilihan alternatif. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya variasi produk dan layanan serta membuat konsumen kurang memiliki kendali atas keputusan pembelian mereka. Lalu, efisiensi alokasi rendah. Monopoli itu dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien karena perusahaan mungkin tidak memproduksi pada tingkat output yang paling efisien atau menggunakan sumber daya secara optimal. Kurangnya responsif terhadap konsumen. Tanpa tekanan persaingan, perusahaan monopoli mungkin kurang responsif terhadap keinginan dan kebutuhan konsumen. Pelayanan pelanggan dan peningkatan produk mungkin kurang menjadi fokus utama. Lalu ada juga yang terakhir, rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Monopoli memiliki kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka.
Ini bisa mencakup perilaku anti persaingan, penetapan harga yang tidak adil, dan penahanan inovasi untuk menjaga dominasi pasar. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang kelemahan-kelemahan dari pasar monopoli. Sekian dan terima kasih.